Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Santai bersama Radio Suara Widuri, dan di kesempatan hari ini ada tamu spesial yang hadir di tengah-tengah kita. Ada dari Kodim 0711 Pemalang dan hadir di studio kami ada Pak Dandim. Selamat siang Pak, jelang sore. Selamat siang, menjelang sore Mbak. Oke, mungkin kita pertama nih kenalan dulu aja ya Pak. Mungkin ada sahabat Widuri yang juga belum mengenal nih. Sepertinya Engel ya Pak, baru ya Pak, atau sudah berapa lama Pak di Pemalang nih Pak? Cukup lumayan lama. Oh gitu, oke. Monggo Pak, perkenalan dulu mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Mungkin perdana nih Mbak ya. Yeah. Saya memperkenalkan diri khususnya untuk warga Kabupaten Pemalang. Betul. Kebetulan kalau pertanyaannya lama atau baru, baru 9 bulan. Oke. Baik, nama saya Muhammad Arif, pangkatnya Letkol, kecabangan kalau di Tentara Infanteri. Saya Pujakusuma Mbak. Oke. Pujakusuma itu putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi bapak saya Kebumen, ibu saya aslinya Salatiga. Namun saya lahir besar sampai daftar TNI pun di Palembang. Oh, di Palembang. Jadi mereka itu dulu trans, sama-sama gadis dan bujang, berangkat ke Palembang, ketemu di sana menikah. Oh gitu, tapi berarti darahnya tetap Jawa. Betul, ya? dibelah pasti darah Jawa. Darah Kemudian Jawa. sedikit kalau orang ngomong Jawa, baik itu halus dan kasar, saya tahu. Oh, Karena kan orang Jawa, cuma cara mau mengomongkan itu mungkin takut salah saja. Oke, tapi paham ya, mudeng. Ya. Oh iya, paham bahasa mudeng ternyata. Oke, berarti Letkol Infanteri Muhammad Arif ya. Oke, sehat untuk kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Perdana juga Pak Dandim datang ke Radio Suara Widuri, betul Pak? Betul. Ya. Dan kita di sini akan bahas terkait dengan penerimaan calon prajurit TNI, di mana menjadi prajurit itu mungkin cita-cita hampir sebagian dari masyarakat Indonesia, Pak. Khususnya laki-laki. Iya, betul. Karena kayak kalau jadi tentara itu wah gagah gitu ya Pak, dan termasuk menjadi salah satu bentuk dari bela negara. Betul ya Pak ya. Nah, mungkin penasaran juga nih para masyarakat terkait dengan apa sih persyaratannya untuk menjadi mendaftar menjadi prajurit TNI. Baik, terima kasih Mbak. Di TNI itu saya jelaskan sedikit ya. Ada 3 matra. Darat, laut, udara. Sekarang kita memperkecil ini di darat. Tapi namanya persyaratan saya yakin sama semua. Darat, laut, udara. Begitu juga mungkin di Polri sama. Nah tentunya di darat ini pendaftaran ada 3, yakni perwira, pendaftaran prajurit perwira. Perwira ini juga terbagi 2 sumber. Sumber Akmil, kemudian sumber SOAPK. Sekolah itu ya. Masuknya. Kemudian yang kedua sumber Bintara, ini yang berpangkat Sersan 2 kalau selesai pendidikan, berwarna kuning kalau pakai baju PDH. Kemudian yang ketiga sumber dari Tamtama. Tamtama ini Prada, kalau keluarnya Prada. Kemudian untuk syaratnya itu ada syarat umum dan khusus. Oh, terbagi lagi ya Pak ya? Ada 2. Kalau yang umum, contoh misal yang sudah pasti warga negara Republik Indonesia, tentunya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus syarat umum lainnya berumur 17 tahun, serendah-rendahnya 17 tahun 9 bulan, kemudian setinggi-tingginya umur 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Jadi tidak boleh lebih dari 22 tahun umurnya. Kemudian tentunya tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan dari rekan kita polisi. Kemudian pastinya sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak berkacamata. Tidak berkacamata.
walaupun mungkin nanti dalam tes ada plus minus batasannya ada, tapi mungkin lebih cenderung tidak berkacamata. Contoh ada calon 2, yang satu tidak berkacamata, yang satu berkacamata, maka tentunya yang dipilih yang tidak berkacamata. Oke, itu berarti faktor yang mempengaruhi juga. Betul. Begitu ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke persyaratan khusus. Ya. Antara lain yang pertama itu jelas bagi laki-laki, seorang laki-laki, kemudian dia bukan dari atau mantan prajurit, baik prajurit TNI maupun polisi. Jadi bukan bekas ya. Jadi murni memang belum pernah jadi TNI. Kemudian yang kedua, serendah-rendahnya mempunyai ijazah SMP atau yang sederajat. Kemudian baik itu SMP negeri maupun swasta, tentunya yang terakreditasi atau juga bisa paket B. Oh, bisa juga Pak. Oke, berlaku ya. Kemudian selanjutnya untuk tinggi badan ya. Tinggi badan itu khusus laki-laki 160 cm minimal. Untuk perempuan itu 155. Kemudian kalau berat nanti menyesuaikan antara tinggi dan badan beratnya. Berat ideal berarti idealnya, ya. Contoh kalau di kita tinggi badan 170 dikurang 110. Nah, itu maka berat idealnya itu. Naik turun 5 kilo, naik 5 kilo, turunnya 5 kilo. Itu idealnya. Kemudian belum pernah menikah pastinya dan siap tidak menikah selama pendidikan. Selama pendidikan. Itu yang pertama, yang kedua mengikuti pendidikan ya, selama mengikuti pendidikan tidak menikah dan setelahnya siap ditempatkan di mana saja dan ikatan dinas selama 10 tahun. Berarti nggak bisa ngecupi ya Pak. Ngecupi mau di sini tuh nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa boleh. Ya. Karena ditempatkan di seluruh pelosok sampai pelosok Indonesia, tidak bisa memilih. Selama 10 tahun tadi ya Pak ikatan dinasnya ya Pak. Itu persyaratan untuk menjadi calon prajurit TNI yang mungkin masyarakat umum bisa mulai dipersiapkan gitu ya. Apalagi ini biasanya untuk siswa-siswi SMA, SMK ya Pak ya, itu udah mulai ditata mau lanjut kemana biasanya gitu ya Pak ya. Nah kalau tadi persyaratannya, kemudian Pak ketika sudah mendaftar, pasti kan ada pemeriksaan atau pengujian, itu tahapannya seperti apa Pak? Baik. Untuk tes atau pengujian itu ada beberapa item. Yang pertama administrasi. Administrasi itu biasanya mulai dari KTP, KK, ijazah SD, SMP, SMA-nya. Oh, ijazahnya dari SD diikutkan Pak. Kemudian catatan kriminal tadi. Itu contoh administrasi dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua tentunya kesehatan tadi. Yang seperti saya bilang tadi kan, kesehatan baik luar maupun dalam. Luar itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contoh mata, terus gigi, terus maaf ngomong cacat atau tidak, atau ada bekas lahir. Nah, kalau yang dalam pastinya jantung dan paru-paru. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga fisik, atau yang lebih dikenal tes jasmani atau kesegaran jasmani. Yang lari-lari itu Pak? Itu fisik itu ada 2 item. Garjas A, yaitu lari tadi. Lari selama 12 menit. Nanti yang diambil waktu tempuhnya. Berapa putaran ya. Terus yang garjas B ada 4 item. Apa saja itu Pak? Yang pertama B1 itu kalau di masyarakat terkenal dengan restock atau pull up. Ada hitungannya dalam 1 menit mampu berapa, itu ada persyaratannya. Yang kedua B2 yaitu push up. Tentunya dengan benar ya, bukan asal-asalan dan panitia juga mungkin sudah ada aturan. Yang ketiga sit up. Dan terakhir lebih terkenal itu sateran atau lari angka 8. Nah itu tuh tes untuk bidang fisik atau jasmani. Dan selanjutnya yang keempat adalah MI. Atau itu, lebih terkenal mental ideologi. Jadi ada 2 nih Mbak. Pertama tertulis, terus yang kedua wawancara seperti kita. Jadi wawancara itu nanti apa yang ditulis yaitu yang diwawancara, di cross check. Sama atau enggak gitu ya Pak ya. Itu melihat tingkat kebohongannya. Biasanya kan terdeteksi juga dari ya Pak ya. Yang ditulis apa terus yang ditanya beda. Jadi MI ada 2, tertulis maupun wawancara. Dan terakhir tesnya
yaitu psikologi. Psikologi kan ada baterai-baterainya, contoh. Makanya mungkin sambil didengar adik-adik kita, mungkin sambil belajar menggambar, terus menulis, dan hitung-hitungan koran tuh, menjumlahkan. Nah, itu nanti sama menggambar 8 kotak. Itu baterai-baterai di tes psikologi. Iya. Langsung dikasih tahu sama Pak Dandim nih untuk pemeriksaan ataupun juga pengujian yang akan dilakukan. Jadi buat adik-adik tadi yang memang berminat ya untuk mendaftar menjadi prajurit TNI harus dipersiapkan dari sekarang gitu ya Pak. Mungkin tadi untuk jasmaninya bisa latihan dari sekarang gitu ya Pak ya. Jadi nanti pas tes nggak kaget ya Pak. Oke. Nah, kalau yang makin penasaran lagi nih, gimana sih cara untuk mendaftarnya Pak? Mungkin udah ada yang penasaran kapan mendaftarnya, di mana gitu? Baik. Apakah harus datang ke kantor Kodim atau mungkin lewat apa gitu Pak? Baik, tadi kan sudah saya sindir sedikit ya tentang persyaratan tes segala macam. Mungkin adik-adik sekalian yang mungkin minat, kebetulan nih bulan Januari sudah buka. Kalau tamtama itu 2 kali dalam setahun. Kalau bintara 1 kali, kemudian kalau perwira 1 kali. Tapi mungkin lebih detail, selagi yang saya sampaikan tadi itu bisa dicek di situs kita, khususnya di Angkatan Darat ya. Di rekrutmen TNI itu lengkap, kapan jadwalnya, terus di mana daftarnya, dan lain-lain persyaratannya cukup lengkap. Berarti tinggal buka di situs websitenya rekrutmen tni.mil.id gitu ya. Ya, mulai persyaratan, lokasi, jadwal ya, dan juga mekanismenya seperti apa. Begitu ya Pak ya. Nah, mungkin terakhir juga nih Pak. Terkait dengan apakah dipungut biaya Pak untuk pendaftaran calon prajurit TNI ini? Baik, memang banyak beredar hal-hal seperti itu. Kita nggak munafik dan kita juga punya telinga, punya mata, baik dari omongan-omongan maupun dari media sosial. Pada dasarnya TNI itu prosesnya itu sangat selektif dan kompetitif, di mana TNI sangat memegang teguh prinsip bahwasannya setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI, baik darat, laut maupun udara. Yang jelas rekrutmen TNI atau pendaftaran dari mulai pendaftar, proses sampai dengan terakhir dilantik, itu tidak sedikit pun dipungut biaya maupun dimintain biaya, tidak. Gratis Pak. Insya Allah gratis. Kami berani menjamin. Demikian Mbak. Ya, jadi begitu ya masyarakat yang mungkin ketika sudah ada niatan untuk mendaftar, kemudian ada yang WA atas mengatasnamakan ABC, jangan percaya, begitu ya. Percaya dengan kemampuannya. Nah, itu jangan yang bilang, nanti saya lewat belakang, itu nggak ada ya Pak ya. Jadi ini pure free atau gratis, tidak dipungut biaya dari tadi pendaftaran, kemudian proses seleksi sampai nanti dilantik seperti itu ya Pak. Jadi buat masyarakat Pemalang, terutama adik-adik kita yang laki-laki berarti ya Pak ya, silakan untuk mempersiapkan diri di pendaftaran calon prajurit TNI baik Angkatan Darat, Udara dan juga Laut, begitu ya Pak ya. Jadi untuk dipersiapkan. Dan mungkin terakhir Pak, ada pesan yang ingin disampaikan untuk adik-adik ataupun juga masyarakat Pemalang, monggo. Singkat saja Mbak ya. Pesan saya sebagai tentara atau untuk adik-adik tadi, bukan hanya laki-laki ya Mbak ya, karena perempuan juga ada pendaftaran Bintara Koat. Tidak salah mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu fisik, terus psikologi, disiapkan, mampu, harus yakin dengan kemampuan masing-masing. Kemudian tentunya tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena mohon maaf, saya pun pribadi Pak, mendaftar tidak ada sepeser pun menggunakan biaya. Sekali lagi, para adik-adik yang khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang, silahkan berlomba-lomba untuk mendaftar sebagai prajurit TNI, Darat, Laut, Udara. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan selama ini hasilnya juga baik. Sekali lagi, seperti yang kita sampaikan, pendaftaran prajurit TNI tidak ada dipungut biaya sama sekali. Apapun itu, sedikit pun tidak ada pemungutan biaya.
kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali untuk Pak Dandim kita ya. Semoga pesannya tadi benar-benar didengar dan benar-benar dilaksanakan sama masyarakat yang tadi mungkin persiapan ya buat adik-adik juga. Dan ingat pesannya tadi jangan mudah percaya dengan mungkin hal-hal yang tadi ada yang WA atau apapun. Begitu karena juga orang tuanya. Benar, orang tuanya juga jangan gampang terpengaruh. Betul. Begitu ya Pak ya. Betul. Semoga bisa bermanfaat untuk bincang santai kita di kesempatan hari ini buat masyarakat Pemalang dan juga sekitarnya. Kita mungkin bisa jumpa lagi Pak next time ya Pak untuk dialog ataupun berbincang lagi. Baik. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.